Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Minggu 19 Juli tahun 2020. Bacaan pertama, bacaan dari kitab Kebijaksanaan. Selain Engkau, tidak ada Allah yang memelihara segala-galanya, sehingga Engkau harus membuktikan kepadanya bahwa Engkau menghukum dengan adil. Asas keadilanmu adalah kekuatanmu, dan karena berdaulat atas semuanya, maka Engkau bersikap lunak terhadap segala sesuatu. Kekuatanmu hanya Kau perlihatkan apabila orang tak percaya akan kepenuhan kuasa-Mu. Orang yang berani menentang kekuasaan-Mu, Kau permalukan. Tetapi meskipun Engkau penguasa yang kuat, Engkau mengadili dengan belas kasihan, dan dengan sangat murah hati memperlakukan kami. Sebab kalau mau, Engkau dapat berbuat apa saja. Dengan berlaku demikian, Engkau mengajar umat-Mu bahwa orang benar harus sayang akan manusia. Anak-anak-Mu Kau beri harapan yang baik ini. Apabila mereka berdosa, Kau beri kesempatan untuk bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua, bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelami hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil saat ini diambil dari Injil Matius. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada orang banyak, katanya, "Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu dan berkata kepadanya, 'Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?' Jawab tuan itu, 'Seorang musuh yang melakukannya.' Lalu berkatalah hamba-hamba itu, 'Maukah Tuan supaya kami pergi mencabuti lalang itu?' Tetapi ia berkata, 'Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabuti lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu, Aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku.
Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji sesawi itu yang paling kecil di antara segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu akan lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan Yesus menceritakan perumpamaan lain lagi kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil dari seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Ia tidak menyampaikan apapun kepada mereka kecuali dalam perumpamaan. Dengan demikian, digenapilah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku untuk mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab, "Orang yang menaburkan benih ialah Anak Manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menebarkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semua akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, renungan kita di saat ini diberi judul Memaknai Kesabaran Tuhan. Di suatu SMA, ada seorang anak laki-laki yang pandai. Namun ia berasal dari suatu keluarga yang tidak harmonis. Ayahnya adalah seorang peminum dan pemabuk. Ayah dan ibunya terus-menerus bertengkar dan berselisih. Tidak mengherankan, anak itu menjadi pengganggu teman-teman kelasnya. Walaupun ia sudah diberi peringatan berulang kali, tetapi ia tidak berubah. Orang tuanya dipanggil untuk bertemu dengan kepala sekolah, yang kemudian kepala sekolah mengetahui latar belakang kelakuan anak itu yang suka mengganggu temannya. Kepala sekolah yang melihat potensi besar anak itu tidak mengindahkan nasihat para guru lain untuk mengeluarkan anak itu dari sekolah. Dengan sabar, kepala sekolah memberi perhatian personal kepada anak itu.
Karena rasa percaya dan perhatian kepala sekolah, perilaku anak itu berubah dan ia menjadi salah seorang anak terbaik di kelasnya. Saudara-saudari terkasih, perumpamaan dalam Injil hari ini mengatakan sesuatu yang mirip dengan kisah tadi. Si petani menaburkan benih-benih yang baik di ladangnya, tetapi pada waktu malam, seorang musuh datang dan menaburkan benih lalang di antara gandum. Ketika gandum mulai bertumbuh, lalang-lalang pun juga muncul. Ketika para hamba akan mencabut lalang-lalang itu, sang tuan atau sang majikan berkata, "Tidak boleh." Ia lalu mengatakan kepada mereka untuk bersabar menunggu sampai waktu panen tiba, lalu mereka dapat mengumpulkan lalang-lalang itu yang kemudian diikat dalam berkas-berkas untuk dibakar. Saudara-saudari terkasih, perumpamaan ini mengibaratkan Allah sebagai petani. Allah hanya menaburkan benih-benih yang baik dalam kehidupan kita. Namun Ia pun tahu bahwa di dunia ini ada orang-orang yang hidup baik dan ada juga yang hidup jahat. Kita berada dalam kumpulan orang-orang suci dan juga orang-orang berdosa. Terdapat potensi kebaikan, namun juga kejahatan di dalam diri kita masing-masing. Tetapi Allah melihat peluang untuk kita berubah. Ia terus-menerus memberikan kepada kita kesempatan-kesempatan untuk mengubah cara-cara kita, untuk memilih bukan nilai-nilai yang jahat, tetapi yang baik. Ia selalu menunjukkan kesabarannya terhadap kita dan memberikan kesempatan untuk kita menyesal, berubah, bertobat, dan kembali kepadanya. Saudara-saudari terkasih, tepatlah apa yang dikatakan dalam bacaan kita yang pertama. Meskipun engkau penguasa yang kuat, engkau mengadili dengan belas kasihan, dan dengan sangat murah hati memperlakukan kami. Apabila kami berdosa, kau beri kesempatan untuk bertobat. Ingatlah apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagi kita untuk beroleh selamat. Semoga demikian. Amin.